Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat bergabung teman-teman, selamat menyaksikan dan selamat menyimak. Perkenalkan, kita dari kelompok 14 yang akan mempresentasikan terkait model ekonomi terbuka. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada bagi dalam Habibana Nabiyana Muhammad SAW. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ekonomi internasional yaitu Bu Eti Juliawati, dan saya hormati teman-teman mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini kita kelompok 14 akan mempresentasikan terkait model ekonomi terbuka. Baik, selanjutnya di sini ada 4 mahasiswa. Yang pertama Mbak Vidya Dewi Junianti, selanjutnya Sartika, selanjutnya saya sendiri Syahri Maulana selaku moderator, yang keempat Mbak Gebi Rita Antika. Selanjutnya materi yang akan disampaikan. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian model ekonomi terbuka, setiap negara memiliki tujuan yang serupa, yaitu mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi untuk warganya. Saat ini, salah satu prasyarat penting untuk mencapai kesejahteraan adalah adanya globalisasi yang memungkinkan sistem ekonomi suatu negara berkembang menjadi lebih terbuka, baik di sektor ekonomi maupun keuangan. Indonesia adalah negara dengan sistem perekonomian terbuka. Apapun yang terjadi di perekonomian global, dampaknya akan dirasakan di perekonomian nasional. Nah, model ekonomi terbuka adalah sistem ekonomi di mana suatu negara melakukan interaksi ekonomi dengan negara yang lain, termasuk ekspor impor barang dan jasa, arus modal, investasi asing, serta mobilitas tenaga kerja. Dalam sistem ini, negara tidak membatasi aktivitas ekonomi internasional dan justru mendorong keterlibatan dalam pasar global. Nah, pelaku dalam sektor ekonomi antara lain sektor rumah tangga atau konsumen, sektor koperasi atau produsen, sektor pemerintah, dan sektor asing. Ya, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada karakteristik ekonomi terbuka. Di karakteristik ekonomi terbuka yaitu ada beberapa karakteristik, diantaranya yaitu ada ciri-ciri utama ekonomi terbuka, adanya perdagangan internasional, akses terhadap investasi asing, pengaruh nilai tukar terhadap kegiatan ekonomi, dan ketergantungan terhadap kondisi ekonomi global. Yang selanjutnya yaitu ada komponen utama ekonomi terbuka. Yang pertama yaitu ada ekspor dan impor, aktivitas jual beli barang dan jasa lintas negara. Selanjutnya yaitu ada investasi asing langsung atau FDI, atau penanaman modal oleh investor asing di dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu ada neraca pembayaran dengan catatan seluruh transaksi ekonomi internasional. Yang terakhir yaitu ada kurs valuta asing atau nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Peran ekonomi terbuka dalam ekonomi internasional, yaitu meningkatkan spesialisasi dan efisiensi produksi. Yang kedua, yaitu menyediakan akses terhadap teknologi dan juga inovasi. Yang ketiga, memperluas pasar bagi produk domestik. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan juga perdagangan. Kemudian di sini ada implikasi ekonomi terbuka. Yang pertama, implikasi positif, yaitu memudahkan akses ke pasar global. Yang kedua, meningkatkan arus investasi asing. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja di sektor ekspor. Yang keempat, meningkatkan produktivitas melalui transfer teknologi, di mana negara yang memiliki teknologi yang lebih maju dapat kita pelajari teknologinya dan kita terapkan di negara kita sendiri. Yang kedua yaitu implikasi negatif, di mana ketergantungan pada ekonomi luar negeri.
fluktuasi nilai tukar yang memengaruhi stabilitas ekonomi, persaingan dengan produk asing yang dapat melemahkan industri lokal, dan yang terakhir yaitu terjadi kesenjangan sosial ekonomi jika tidak diimbangi dengan kebijakan distribusi yang adil. Itu studi kasus dan aplikasi dalam konteks Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang yang menerapkan model ekonomi terbuka sejak dekade 1980-an. Sejak saat itu, perdagangan dan investasi luar negeri tumbuh pesat. Ekspor komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, dan tekstil menjadi andalan. Di sisi lain, Indonesia juga mengimpor barang modal, bahan baku, dan barang konsumsi. Namun, tantangan seperti defisit neraca perdagangan, ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih menjadi perhatian utama pemerintah merespon dengan kebijakan hilirisasi dan penguatan sektor manufaktur. Nah, selanjutnya ada tantangan dan peluang ekonomi terbuka. Yang pertama, tantangannya sendiri yaitu ketergantungan terhadap pasar global. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi akibat gejolak eksternal. Yang ketiga, persaingan ketat dari produk impor. Selanjutnya, perlunya meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia dan infrastruktur. Tentunya setiap tantangan pasti ada peluang. Peluangnya sendiri, yang pertama akses pasar internasional yang luas. Yang kedua, transfer pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, investasi asing yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri. Selanjutnya, diversifikasi ekonomi melalui internet global. Nah, untuk kesimpulan pada presentasi kali ini, yaitu model ekonomi terbuka adalah pendekatan yang penting dalam memahami interaksi ekonomi global melalui ekspor, impor, aliran modal, dan investasi internasional. Negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi produksi, namun model ini juga membawa risiko yang perlu dikelola melalui kebijakan ekonomi yang tepat. Nah, mungkin segitu aja untuk presentasi kelompok 14, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan untuk diajukan di kolom komentar bagi yang menonton. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.